Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan banyak permintaan Bang bahas saham buka dong. Nah, di sini kita akan bahas saham buka ya. Di sini kita udah buka 3 jendela Mas Bro. Jendela atau pintu terserah lah. Di sini ada Broksum tanggal 6, Broksum tanggal 9 dan Broksum tanggal 10. Nanti kita akan tahu kenapa saham buka ini bisa gagal arah ya. Kalau kita lihat di trading view Mas Bro, buka ini sebenarnya yang pertama di hari pertama tanggal 6 itu arah langsung. Cuman beberapa menit langsung arah. Terus di hari kedua arah. Tapi di sesi pertama, di sesi kedua dia diguyur. Kalau kita lihat trading 5 menitan. Nah, di sini Mas Bro. Nah, ini kan arah nih, tanggal 6 arah. Terus ini di tanggal 9 ya, di tanggal 9 itu arah Mas Bro. Ya, arah. Sampai ke di sini nih. Ya. Arah, ya, terus habis itu diguyur. Ya, dia sampai turun di sini Mas Bro, di 1110. Di hari ke tanggal 10 itu turun lagi ARB. Seperti itu ya. Itulah perjalanan Bukalapak. Arahnya cuman 1 hari setengah. Oke, kita lihat di sini Mas Bro ya. Cuma naik 4,7%, 2%. Ini biang kerok saham Bukalapak gagal arah. Kenapa? Apa penyebabnya saham Bukalapak gagal arah? Pasti Mas Bro akan kaget. Ini udah diberitain nih di Trenasia ya di sini. Oke, di sini saham Bukalapak ditutup menguat 4,72% ya. Ke level harga 1110 per lembar pada akhir perdagangan Senin segini ya. Oke, gagal arah ya. Oke, terus di sini penyebabnya saya baca di sini Mas Bro, langsung kita baca aja. Oke, analisis Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Christine mengatakan terpangkasnya peningkatan harga saham buka diakibatkan oleh anjloknya rilis data Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada periode Juli 2021. Ini adalah penyebab Bukalapak itu gagal arah. Berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia atau BI, IKK pada bulan Juli turun tajam menjadi 80,2 dari Juni 2021. Kalau Juni itu 107, Juli 80. Ya, alasannya di sini Mas Bro. Ini nilai IKK bulan lalu yang berada di bawah angka 100 juga menunjukkan sikap pesimistis konsumen ya. Pesimistis terhadap situasi ekonomi saat ini. Tentu aja konsumen itu termasuk investor ya. Di sini investor. Jadi investor itu pada pesimis pada ekonomi Indonesia, termasuk investor luar negeri sana. Wah, ini ya. Wah, nggak yakin nih ya. Jadi ini lebih diakibatkan oleh IKK yang anjlok. Jauh dari ekspektasi karena Bukalapak e-commerce yang juga merupakan consumer good ya, menjual consumer good. Jadi pasti berpengaruh dengan indeks keyakinan konsumen. Ujarnya saat dihubungi oleh Trenasia. Namun menurutnya rilis indeks IKK ini tak hanya mempengaruhi kinerja saham buka tapi juga yang lain gitu Mas Bro. Oke, jadi penyebabnya ini Mas Bro ya. Ya. Seperti kita ketahui, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 sejak tanggal 3 Juli. Dan kemarin waktu saham Bukalapak itu gagal arah, itu beritanya PPKM diperpanjang sampai tanggal 16. Nah, itu dia Mas Bro, penyebab Bukalapak itu turun. Jadi istilahnya nilai IKK turun, terus asing juga lihat tuh indeks IKK, wah kok turun. Jadi dia istilahnya jual barangnya. Ya, dia jadiin duitnya cash, seperti itu ya. Jadi penyebabnya ya PPKM diperpanjang sebenarnya. Kalau saya setuju di situ. Harusnya Bukalapak arah beberapa kali harusnya. Tapi karena PPKM diperpanjang, si orang asingnya itu jualan, udah jelas nih orang asing jualan Bukalapak ya. Dia ngeguyur. Itu karena dia nggak percaya, ragu dengan perkembangan ekonomi di Indonesia karena PPKM terus diperpanjang nggak selesai-selesai. Nah, itulah Mas Bro, penyebab Bukalapak gagal arah. Oke Mas Bro, kita langsung baca aja buka broker Semeri. Buka broker Semeri. Oke, bagus. Buka. Oke, kita buka nih. Di sini kita udah buka 3 jendela, Mas Bro. Ini jendela tanggal 6, broker Semeri tanggal 6 nih, broker Semeri tanggal 9, dan ini broker Semeri tanggal 10. Berarti hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga gitu aja ya, karena Sabtu Minggu. Oke, kita lihat di hari pertama ya. Hari pertama kalau Mas Bro lihat di sini Bukalapak arah. Beberapa menit setelah jam 9 lah. Jam 9 lebih 15 tuh kayaknya udah arah Mas Bro.
Saya agak lupa, kayaknya seperti itu. Dan apa yang terjadi di tanggal 9, kita buka di proxumnya. Oke, tanggal 9, tanggal 6. Tanggal 6, sorry, ralat, tanggal 6. Tanggal 6 ya, kita lihat tanggal 6 dulu di pojok kiri. Tanggal 6, tanggal 9, tanggal 10. Oke, di sini KZ masuk, Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat di sini KZ masuk 96,7 miliar. KZ ini dia jualan MTEK. Jualan MTEK sejak hari Kamis. Sejak hari Kamis dia dapat di harga bawah, di harga sekitar 2.400 kayaknya. Terus dia itu jual hari Kamis. Jadi pas waktu sehari sebelum Bukalapak itu ARA, ya, saya jelasin di sini dulu aja. Biar jelas ya, karena kita membahas KZ juga. Nah, di sini Mas Bro. Jadi KZ itu jualan dari sini. Dia udah naik, KZ jualan turun. Hari kedua jualan, hari ketiga jualan. Jadi KZ itu jualan terus buat masuk ke Bukalapak. Nggak percaya, kita bukain. Broker summary ini ya, MTEK tanggal 5. Oke. Nah, ini Mas Bro. Net. Nih, nah KZ nih jualan 158 miliar di MTEK sejak tanggal 5. Jadi KZ itu dia keluar dari MTEK masuk ke Bukalapak. Yakin banget, ketara banget pokoknya. Oke, kita lihat aja si KZ ya. Sepak terjang KZ nih. Rugi nih, orang kayaknya rugi dia. Oke, kita lihat nih, rugi, kapok kan ya. Bikin gue rugi, dia rugi juga. Oke, kita lihat KZ nih masuk di Bukalapak, buka ya. Di hari pertamanya di 96,7 miliar, dapat AVG 1060. 1060 itu dia masuk 96. Kan dia tadi jualan MTEK 156 miliar. Ya kan, betul. Hari pertama dia dapat 96 miliar. Jadi top buyer di tanggal 6. Terus kita lihat KZ di hari kedua, ya, di hari kedua dia jualan dia beli 136. Nah, ini udah habis nih duitnya nih yang dari jualan MTEK-nya nggak? Masuk ke sini kan KZ dengan AVG 1235. Ya kalau ditambahkan di sini ya mungkin jadi 1200 lah dia AVG-nya si KZ. Kan ditambahin kan kebanyakan hari kedua. Ya 1200, 1180 lah, mungkin bahasanya seperti itu. Itu adalah AVG-nya KZ ya. Dan di hari pertama Bukalapak ARA. Di hari kedua itu Bukalapak ARA di sesi pertama aja. Bukalapak ARA di sesi pertama ya. Tapi di sesi kedua dia malah turun. Tapi masih plus 4% sih kalau nggak salah, Mas bisa cek sendiri. Masih plus 4,8% lah. Tapi kan harusnya 25% di sesi pertama. Tapi di sesi kedua itu langsung turun drop. Jadi cuman plus 4,8%. Oke, itulah yang terjadi di Bukalapak. Dan kita lihat KZ lagi. KZ dia beli 136 miliar ya. Oke, AVG-nya berarti sekitar 11, mungkin 1180, 1170 lah. Atau kalau ya sekitar itulah. Oke, terus kita lihat di sini. Ya. Yang jualan itu adalah DP, CS, YU, CC. Ini hari pertama ya. Hari pertama ini kemungkinan yang jualan adalah teman-teman yang dapat pas IPO. Ya, yang dapat pas IPO 850, udah untung 25%. Mereka jualan. Sebagian atau semua kita juga nggak tahu dapat mereka berapa. Tapi DP, CS, YU ini saya yakin dapat pas IPO. Dia dapat dari pertama. Terus di hari yang kedua, Mas Bro, ya, ini YP jualan ya. Di hari pertama, di hari kedua dia masuk lagi. Nih lihat nih. Habis jualan, coba kita lihat YP masuk lagi kayaknya. Oh, nggak ada sih. Oh, ini ya, di atas mah. Nggak kelihatan. Bener ya? Dia YP jualan di hari pertama, dapat untung nih. Dia masuk lagi di AVG 1236, rugi nih. Jadi habis untung pas IPO jualan, dia masuk lagi spekulasi, cuman mau rugi. yang untung siapa? Yang untung MG, Mas Bro. Nanti Mas Bro bisa lihat. Ini MG itu pinter untungnya. Lihat, kita baca KZ dulu. KZ ini dia masuk di hari pertama, di hari kedua dia masuk lagi, di hari ketiga, ya di hari ketiga dia masih masuk, Mas Bro. Cuman 2 miliar. Ya, dia 2 miliar. Karena di hari ketiga itu kan Bukalapak ARB ya. ARB. Mas Bro lihat di sini, tuh Bukalapak ARB. Dia masuk lagi di harga ini, di harga cuman sedikit 10.55. Ya berarti sama kayak ARA di hari pertama. Dan itu yang dia dapat.
Cuman AVG dia pasti tinggi KZ karena dia masuk di hari kedua pas 1, 2, 3, 5 itu 136 miliar. Terus dia masuk di hari ketiga AVG-nya 1055 itu cuman 22 miliar doang, 2 miliar doang. Jadi ya mungkin dia tetap masih KZ ini belum keluar loh. Nih ya, KZ itu belum keluar. Dia masih nyimpen berarti berapa miliar itu? 150 miliar lah. Di Bukalapak dengan AVG sekitar 1170 lah. Nah, sekarang harga Bukalapak berapa? Udah 1035. Nah, dia udah minus berapa itu, Mas Bro? Di KZ. Dia KZ belum jualan. Mas Bro lihat di sini, KZ belum jualan. Nih, lihat nih. Belum ada KZ yang jualan. Ini juga nih belum ada KZ jualan. Di hari ketiga juga belum ada KZ jualan. KZ itu jualan MTEK dapat untung. Dia masuk buka minus dia sekarang. Kan gitu kan. Oh, kapok kamu. Bikin minus juga sih dia. Oke ya, KZ nih. Oke, yang kedua kita bahas si MG. Ini yang untung. Nah, kalau KZ masih simpen, dia masih floating loss sih. Kalau KZ kalau menurut saya masih floating loss dia. Tapi kalau kita lihat MG, ya ini MG nih. Kita lihat MG di sini. MG itu di hari pertama dia masih, kalau kita lihat netnya deh, pasti dia dapat ini. Sebentar, value-nya MG nggak keluar ya, MG ya. MG nggak keluar. Oke, MG nice, berarti net aja. Nah, di hari pertama MG masuk 19 miliar. Dia dapat di arah 1060. Di hari kedua ya, MG itu dapat ini berarti ya. Nah, di hari kedua dia langsung jualan, Mas Bro. Mas Bro lihat di sini. Di hari kedua itu dapat dia jualan 56 miliar. Berarti MG ini dapat pas IPO. Pas IPO dia dapat lumayan banyak nih. Tapi dia di hari arah pertama dia ambil lagi. Dia ambil lagi. Ini saya kira juga orangnya nggak banyak nih di sini, cukong gitu ya yang ngambil. Tapi dia pinter mainnya. Nah, dia jualan di hari pertama dengan di hari kedua. Dia jualan di hari kedua MG. Kalau Mas Bela di sini MG jualan di hari kedua dengan AVG 1215. Nah, bayangin aja. 56 miliar, tapi dia cuma masuk di sini MG dikit kan? Nih, 19 miliar. Berarti dia kalau di rata-rata mungkin sekitar ya 900 atau 950 lah. Nah, dia jualan 1215. Ya berarti dia udah untung sekitar ya 20 sampai 25% lah. Nah, dia udah untung segitu banyak Mas Bro MG ya. Untung kalau MG. Dan di hari ketiga dia jualan lagi 100 miliar. Dengan AVG 1049. Nah, ini yang bikin Bukalapak itu turun, Mas Bro. Jadi MG terus jualan. Dia dapat pas IPO banyak nih berarti ya. Kalau kayak gini dia dapat pas IPO karena dia cuman masuk di sini di hari pertama doang cuman 19 miliar. Tapi dia udah jualan di hari kedua 56, di hari ketiga 100 miliar. Berarti dia udah jualan 156 miliar. Masuknya cuman 9 miliar. Berarti dia udah dapat dari awal, dari IPO. Nah, ini yang untung banyak nih MG. Ini bisa, dia untung gede banget nih ya. Bayangin aja, 850 ya, dia jualan 159 miliar ya. Dengan AVG 1215 dan 1049. Nah, MG itu untung besar. Berbanding terbalik dengan KZ ya. KZ itu malah floating loss kan gitu. Gitu ya, itulah yang untung MG. Terus untuk si YP tadi, mana YP ya mungkin itu sih Mas Bro analisa kita, karena ya memang seperti itu, agak ngelihat seperti ini agak pusing sebenarnya saya juga. Tapi yang jelas KZ masih nyimpen barang sekitar 150 miliar dengan AVG mungkin 1170 lah. Masih segitu banyaknya di Bukalapak, dia floating loss. MG mungkin dia masih punya barang di AVG pas IPO. Pas IPO dia masih punya barang. Kemungkinan besok guyur lagi. Kalau dia guyur lagi, udah deh ARB lagi. Apalagi kalau KZ cut loss. Wah, habis dah. KZ cut loss habis semua. Cut loss ya. Ya itu aja, KZ untung di MTEK, masuk di Buka rugi si KZ. Seperti itu ya. Oke ya, sampai